Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi minyak bumi, yaitu dampak pembakaran, cara mengatasi, dan alternatif penggantinya. Sebelum itu marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama ialah dampak dari pembakaran minyak bumi. Nah, energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar berasal dari minyak bumi. Namun selain energi, pembakaran minyak bumi juga menghasilkan zat sisa atau disebut dengan polutan. Polutan-polutan tersebut yaitu karbon monoksida atau CO, CO2 atau karbon dioksida, NO atau nitrogen monoksida, dan SO2 atau sulfur dioksida. Dampak-dampak tersebut yaitu yang pertama ialah pemanasan global. Pemanasan global ini disebabkan oleh efek rumah kaca yang mana seperti berikut. Panas dari matahari sebagian itu pada normalnya itu sebagian diserap oleh bumi dan sebagian lagi dipantulkan ke atmosfer. Namun karena tersebarnya gas-gas polutan ini di atmosfer menyebabkan panas yang awalnya dipantulkan terserap ke dalam gas ini dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi akhirnya menyebabkan perubahan iklim serta moncernya es di kutub. Berikutnya yaitu hujan asam. Pada intinya hujan asam itu ialah hujan yang dimana tidak hanya mengandung air, namun juga mengandung asam atau asam sulfat karena menyebarnya atau naiknya gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dari pembakaran pabrik, kendaraan, dan pembakaran minyak bumi lainnya. Efek negatif yang dihasilkan oleh hujan asam ini antara lain penimbulan karat pada besi, mengganggu pertumbuhan tanaman air, dan dapat membunuh ikan atau makhluk hidup air lainnya yang terdapat di danau atau kolam outdoor. Pada intinya ini adalah perairan terbuka. Kemudian dampak bagi manusia. Nah, bagi manusia, gas karbon dioksida yang terhirup akan menyebabkan keracunan hingga pingsan. Kemudian gas karbon monoksida apabila terhirup dapat menyebabkan keracunan darah karena mudah berikatan dengan hemoglobin. Hasilnya sakit kepala, sesak nafas, mudah lelah dan dalam kadar tinggi bisa berujung kematian. Nah, oksida belerang dalam kadar sedikit menyebabkan batuk dan sesak nafas, namun dalam kadar tinggi bisa menyebabkan gangguan pernafasan hingga kematian. Kemudian nitrogen oksida pada dasarnya tidak terlalu berbahaya, namun setelah bereaksi dengan oksigen, dia kemudian menjadi nitrogen dioksida atau NO2, dan ini akan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan iritasi mata, gangguan sistem syaraf, dan gangguan paru-paru. Kemudian ada sulfur dioksida yang terdapat pada air hujan, ini menjadi hujan asam yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Nah, dampak lainnya yaitu menipisnya cadangan minyak bumi, karena minyak bumi itu adalah sumber daya yang tidak terbarui, dengan kata lain stoknya terbatas, dan proses pembentukannya sangat lama sehingga semakin digunakan maka cadangannya ini akan semakin menipis, dan untuk mendapatkan minyak bumi itu harus menunggu proses yang sangat lama hingga jutaan tahun. Kemudian juga polusi udara karena gas-gas tadi. Nah, bagaimana cara mengatasi dampak pembakaran minyak bumi tersebut? Ialah diantara lain mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya itu mengurangi penggunaan minyak bumi itu dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dapat menggunakan sepeda, kendaraan lainnya yang tidak menggunakan minyak bumi, atau bersama-sama dengan masyarakat lain bertransportasi dengan transportasi umum. Juga di pabrik-pabrik itu sebaiknya tidak menggunakan corong asap. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menanam pohon dan melakukan reboisasi. Pohon itu dia mengeluarkan oksigen dan dapat menyerap karbon dioksida sehingga efeknya sangat baik untuk mengatasi dampak pembakaran minyak bumi ini yang mana menyebabkan banyak gas karbon dioksida. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti yang disebutkan tadi. Alternatifnya yaitu menggunakan transportasi umum atau transportasi yang tidak menggunakan minyak atau tidak menggunakan mesin, dan menggunakan energi alternatif. Seperti apa energi alternatif itu akan dijelaskan berikut.
Energi alternatif pengganti minyak bumi. Yang pertama ialah etanol. Etanol merupakan bahan bakar berbasis alkohol yang diperoleh dari fermentasi tanaman. Contoh tanaman yang difermentasikan untuk menghasilkan etanol adalah jagung dan juga gandum. Yang menarik di sini, etanol dapat dicampur dengan bensin demi meningkatkan kualitas emisinya. Kekurangan dari etanol ini ialah dapat mengacaukan pasar karena dia menggunakan jagung dan juga gandum. Yang mana ini umumnya digunakan untuk bahan makanan sehari-hari. Kemudian ada gas alam. Nah, gas alam sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh beberapa negara sebagai sumber energi. Kelebihan gas alam jika digunakan pada kendaraan, yaitu menghasilkan emisi yang lebih ramah lingkungan. Namun, memiliki kekurangan yaitu efek rumah kaca yang sangat buruk, bahkan mencapai 21 kali lebih buruk. Jadi meskipun emisinya ramah lingkungan, tetapi efek rumah kaca yang ditimbulkan itu pada akhirnya akan berakibat buruk pada lingkungan. Bahkan mencapai 21 kali lebih buruk daripada minyak bumi. Berikutnya ialah hidrogen. Hidrogen juga termasuk salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan minyak bumi. Sumber energi ini dapat dicampur dengan gas alam, dapat digunakan untuk kendaraan. Sayangnya, harga hidrogen ini masih relatif mahal, sehingga sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Kemudian ada biodiesel. Jadi biodiesel ini adalah energi alternatif yang terbuat dari tumbuhan dan juga lemak binatang, atau dari makhluk hidup langsung. Baik biodiesel yang masih murni atau yang sudah dicampur dengan minyak, keduanya dapat digunakan untuk kendaraan. Penggunaan biodiesel ini juga dapat mengurangi polusi udara yang ada. Sayangnya, produk dan juga infrastruktur atau produksi biodiesel itu sangat terbatas. Energi lain yang dapat digunakan yaitu energi matahari, seperti misalnya panel surya, energi angin, misalnya turbin angin, energi air, misalnya bendungan yang kemudian airnya dialirkan ke turbin dan kemudian akan memutar turbin sehingga menghasilkan energi. Ada juga energi panas bumi atau energi vulkanik dan energi gelombang. Gelombang di sini yang dimaksud ialah gelombang air laut. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih telah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.